Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi kelas 2 STIT Al-Halimiyah yang hebat? Alhamdulillah, Ibu Guru doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas belajar di rumah. Hari ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam bab 10 tentang kasih sayang. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan belajar tentang memahami perilaku kasih sayang kepada sesama dan belajar memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Anak-anak yang hebat, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang pernah mendengar nama Nabi Yakub alaihi salam? Ya, betul. Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu nama nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Oleh karena itu, hari ini Ibu Guru akan menceritakan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Yakub adalah anak yang berbakti. Ketika ayahnya sudah tua, Nabi Yakub melayani semua kebutuhan ayahnya, seperti menghidangkan makanan setiap hari. Nabi Ishak alaihissalam sangat bangga kepada Nabi Yakub. Oleh karena itu, Nabi Ishak selalu berdoa agar Nabi Yakub dan keturunannya menjadi nabi dan raja. Suatu ketika, Nabi Yakub alaihissalam diperintah ibunya untuk pindah ke Paddan Aram di Babilonia. Nabi Yakub menempuh perjalanan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Itulah sebabnya anak keturunan Nabi Yakub disebut Israel. Israel artinya berjalan di waktu malam hari. Di Paddan Aram, Nabi Yakub tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban bin Batwi. Karena akhlaknya yang mulia, Nabi Yakub dinikahkan dengan putri pamannya. Nabi Yakub kemudian diangkat menjadi rasul. Beliau diutus Allah untuk berdakwah di Kanaan, Palestina. Nabi Yakub dan pamannya dikenal sangat dermawan. Beliau suka memberi kepada fakir miskin dan anak yatim. Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 orang anak laki-laki. Salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam yang diangkat menjadi rasul adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal, tampan, dan berakhlak mulia. Nah anak-anak, demikian tadi cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Setelah kalian mendengar kisah tersebut, ada beberapa sifat terpuji yang dimiliki Nabi Yakub yang perlu kita ketahui. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah soleh, ketakwaannya dan kegigihannya dalam berdakwah kepada rakyat Palestina. Yang kedua, sifat dermawan. Nabi Yakub alaihissalam senang membagi hartanya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Dan yang ketiga adalah jujur. Kejujuran beliau dalam ucapan dan perbuatan didasari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sifat-sifat terpuji Nabi Yakub alaihissalam yang telah kita ketahui dapat kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, anak-anak yang hebat, masih ingatkah kalian bacaan surah Al-Fatihah? Tentunya masih ya, karena Ibu Guru yakin setiap hari kalian membaca surah Al-Fatihah ketika akan melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lalu apa saja kandungan dari surah Al-Fatihah tersebut? Di antaranya adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Allah juga adalah tempat kita menyembah dan memohon pertolongan. Dan Allah adalah Tuhan yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua manusia. Allah mengasihi hambanya dengan memberinya rezeki
dan Allah menyayangi hambanya dengan memberinya surga. Berkaitan dengan sifat kasih sayang kepada sesama, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Maka itu, kita harus saling menyayangi dan menjaga agar tercipta hidup damai dan sejahtera. Kasih sayang artinya berbuat baik, menyayangi dengan sungguh-sungguh, menyukai, membantu sesama, dan tidak membeda-bedakan. Semua makhluk Allah harus disayangi. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, lalu siapa saja dan bagaimana cara mengasihi dan menyayangi sesama manusia? Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, kepada orang tua kita harus taat dan patuh. Yang kedua, kita dapat memberikan sebagian rezeki kita kepada tetangga. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang tertimpa musibah. Yang keempat, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Yang kelima, jika kita melihat teman yang terjatuh, kita harus segera menolongnya. Yang keenam, saling berbagi kepada teman. Yang ketujuh, mau bermain tanpa membeda-bedakan kepada teman yang berbeda suku. Yang kedelapan, jika teman sakit, kita dapat menjenguknya. Dan yang terakhir, saling membantu untuk meringankan tugas, seperti melaksanakan piket kelas. Demikian tadi contoh-contoh cara mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada makhluk Allah lainnya seperti hewan dan tumbuhan? Ibu guru yakin kalian sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Contohnya adalah kasih sayang kepada hewan, kita dapat merawatnya dengan baik seperti memberi makan, minum, membersihkan kandangnya, dan tidak menyakiti hewan. Lalu contoh bentuk kasih dan sayang kita terhadap tumbuhan, kita dapat merawatnya dengan baik seperti memberinya air, pupuk, cahaya matahari, dan tidak menebang pohon dengan sembarangan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga yang telah Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas hari ini, kalian dapat mengerjakan latihan di buku cetak halaman 133 dan 134, bagian A nomor 1 sampai 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.